Dan akhirnya gue kemakan scamming juga. Scammingnya apa? Kelas yang menjanjikan dibimbing sampai bisa, kemudian sampai dapetin 2 digit pertama. Dan hasilnya alhamdulillah bullshit. Mereka hanya jual harapan palsu gitu, mentornya udah kayak ingus. Apakah gue skeptis? Enggak. Gue ngelihat, oh ternyata gue nggak boleh dong nipu orang-orang kayak begitu. Gue nggak boleh dong jualan kayak begitu. Akhirnya gue putusin pelajarin yang namanya produk digital dari salah satu kreator besar. Dan isinya ternyata sama, flexing doang, harapan doang. Gue skeptis? Enggak skeptis. Tapi gue 83% Gen Z udah mulai ngelirik dunia bisnis. Sebagian udah mulai ngelirik masuk ke bidang wirausaha. Tapi sebagian orang kenapa ya? Banyak yang milih di affiliate marketing. Apakah menguntungkan buat kamu dan kamu ngerasa bahwa affiliate marketing ini bisa jadi bisnis yang long term, jangka panjang, kemudian bisa di spreading gitu di mana-mana, kemudian nge-growth, kemudian setelah itu kalian dapetin goals menjadi seorang pengusaha hebat gitu. Tapi kalau menurut kalian itu iya, coba tulis alasannya apa di bawah sini. Tapi kalau misalnya kalian belum punya alasan, Akang mau sharing sama teman-teman semua. Pengalaman Akang dari tahun 2013 sampai sekarang, apa aja sih yang didapat ketika terjun di affiliate marketing? Nah, jadi tahun 2013 yang lalu, gue dulu kerja di salah satu perusahaan di bidang konstruksi. Gue di sana sebagai kepala gudang, ngatur kiriman, kemudian juga manage anak-anak dan juga QC produk. Nah, gue keluar, kenapa keluar? Karena nggak kuat dengan tekanan. Ya, tekanannya dua, dari marketing iya, dari yang namanya big boss iya. Karena dari marketing mereka pengen kirimannya cepat dikirim, padahal surat jalannya datang belakangan. Dari big boss mereka nggak mau ngecewain yang namanya customer. Akhirnya gue putusin buat bangun usaha di tahun 2013. Nah, 2013 dengan modal 5 juta rupiah, gue coba bangun bisnis di bidang konstruksi. Jadi waktu itu gue jualan retail barang-barang kayak untuk AC, kemudian juga high-vac, lalu untuk peredam suara. Nah, gue dapat orderan pertama tuh di tahun 2014. Masih ingat banget bulan Januari itu orderan dari Shell. Tahu nggak berapa nilainya? 16 juta, tapi gelinding namanya. Cuma 1.600.000. Keuntungannya berapa? Cuman 116.000. Itu pun ngirim pakai mobil orang tua, pakai Yaris 2006. Lu tahu kan, bawa glass walls panjang sekitar 20, gue bawa di belakang. Gue atalnya luar biasa. Di situ akan mulai yakin, oh ternyata gue bisa jualan ya. Ternyata gue bisa dapetin omset pertama gue nih ketika nganggur selama 6 bulan. Gue bingung 6 bulan nggak tahu jualan kayak gimana. Nah di sana gue sadar, oh gue harus bisa ningkatin penjualan gimana caranya. Tapi kalau gue masuk lagi terus-terusan ke setiap proyek, gue butuh biaya. Sementara sisa modal gue tinggal 1,5 juta karena kebablasan dipakai hidup. Nah akhirnya gue searching di internet gimana caranya bisa jualan tanpa harus ketemu orang. Akhirnya ketemu sebuah artikel dan ngarahin gue masuk ke Indo Trading, juga Indo Network. Itu inget banget deh, Indo Trading tuh punya jasa banget sama gue aja. Jadi perusahaan gue bisa gede di sana karena ya Indo Trading juga gitu. Walaupun pada akhirnya gue main di Google Business. Nah di tahun 2014 bulan pertengahan tahun, gue masih ingat gue dapat proyek sebesar 350 juta dan modalnya minus nol banget. Gue bingung, akhirnya gue jujur sama owner. Nah ownernya ngasih duit gue di DP sekitar 100 jutaan. Tapi tahu nggak, di pekerjaan sudah 80% nggak dibayar cuy. Gitu, konflik lah intinya ya. Gue ngerasa, waduh, nih gue pinjem uang nyokap 36 juta, gimana caranya balikinnya? Gue mikir lagi, udah deh, stop dulu di bidang jasa. Gue main di bidang retail dulu deh. Akhirnya gue jos di retail dan pada akhirnya tahun 2024 akhir, 2014 akhir ya, itu gue dapat penjualan tembus di 600 juta ya setelah dikalkulasi. Nah, akhirnya gue di sana ketemu lagi orang. Kenapa nggak coba main di satu bidang aja, katanya gitu. Di bidang peredam aja, oke. Main di bidang peredam. Akhirnya gue pelajari deh bidang peredam. Sampai pada akhirnya gue bisa nikmatin hasil itu di tahun 2019 ya teman-teman ya. Dapat order gede pertama itu di sekitar 250 juta. Itu sekitar 4 proyek ya, totalnya hampir 1 M. Dengan margin di 30%. Karena untuk peredam sendiri, gue ambil keuntungan sekitar 40% ya bersihnya. Tapi di tahun 2022 gue putusin off total. Kenapa? Karena ada kesalahan di diri gue. Kenapa salahnya? Gue pakai manajemen rumah tangga. Jadi tidak ada pencatatan yang jelas, akuntingnya nggak jelas, keluar masuknya nggak jelas. Pada akhirnya gue keder. Dan akhirnya gue berantakan. DP sana sini campur-campur dan nggak ngerti hilang kemana. Ada proyek yang rugi lah akhirnya kemakan. Nah tahun 2022 gue putusin juga untuk berhenti total, kemudian gue cobain yang namanya jualan ayam goreng. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan brother, karena pikirannya udah mulai kalut ya. Pikirannya gue pengen dapetin cash flow. Nah sampai gue ketemu yang namanya affiliate marketing.
Jadi gue dapat insight dari John Crestani dari ClickBank. Dia bilang how to turn your audience into a sales. Itu di kepala teringat banget gimana caranya ngerubah audiens lu jadi penjualan. Ya berarti lu harus main di sosial media. Nah akhirnya gue main sosial media tuh. Gue nyobain main di TikTok. Padahal gue dari dulu malas banget yang namanya berhubungan sosial media. Gue gak pernah main sosial media dari dulu. Cuma Facebook doang. Tok satu itu pun posting pekerjaan. Dah gak ada lagi. Nah main di TikTok, gue ketemu mentor sesat. Ketemu mentor sesat yaitu saat itu gue coba nanya, gimana bang caranya dapat penjualan pertama biar pecah telur? Di sebulan pertama, gue ngikutin apa kata dia. Tahu nggak kata dia apa? Comot video orang, lu posting ulang. Bener dong, ada video gue yang nyampe di 9.000. Ada orderan 5 gitu. Kampretnya, begitu gue masuk Shopee, ternyata pas mau ngajuin top kreator, itu mesti dihapusin. Wah parah kan? Dan di sana gue bisa tembus penjualan sebesar ini, 30 juta, dan gue ngerasa jenuh. Akhirnya gue ketemu produk digital dan akhirnya gue kemakan scamming juga. Scammingnya apa? Kelas yang menjanjikan dibimbing sampai bisa, kemudian sampai dapetin 2 digit pertama dan hasilnya alhamdulillah bullshit. Mereka hanya jual harapan palsu gitu, mentornya udah kayak ingus. Apakah gue skeptis? Enggak. Gue ngelihat, oh ternyata gue nggak boleh dong nipu orang-orang kayak begitu. Gue nggak boleh dong jualan kayak begitu. Akhirnya gue putusin pelajarin yang namanya produk digital dari salah satu kreator besar dan isinya ternyata sama, flexing doang, harapan doang. Gue skeptis? Enggak skeptis. Tapi gue cari kira-kira buat jualan yang cepat apa? Oh ngiklan gitu. Berarti gue harus siapin modal. Nah di sana gue mulai ketemu iklan yang namanya digital marketing, Mahir Digital ya dari Kak Fahmi Auditya. Gue belajar di sana dan gue kagum banget sama beliau. Dia mentor pertama yang gue pikir dia mau rela ngajarin orang ngebuka semuanya insight-nya. Ini nggak promosi, nggak akan gue sertain link juga di sini ya. Ini gue ngerasa bahwa, oh iya, mindset ketika main sosial media, mindset ketika main di affiliate. Dia cerita tuh, gue ingat banget ketika di Zoom pertama dia bilang, ini bukan cara cepat untuk kaya. Jadi kalau kalian jadi affiliate-nya Mahir Digital, nggak ada jaminan untuk kaya. Tapi kalian bisa belajar yang namanya fundamental. Yaitu basic-basic untuk jadi seorang affiliate marketer dan digital marketer. Wah ini gue suka banget. Akhirnya gue belajar, gue pelajari. Gue jual semua sampel dan akhirnya gue coba ngiklan dan hasilnya gagal cuy. Kenapa? Gagal. Akhirnya gue ketemu akun YouTube yang namanya Fusik. Ini ya. Dia ngasih insight ke gue lagi. Oh ternyata produk yang jadi masalah. Produk gue nih jelek. Nah, dan pada akhirnya singkat cerita, gue duduk di sini, gue ketemu pandangan yang baru. Ternyata selama ini gue belum punya objektif yang jelas. Oke, gue bukan Gen Z. Mungkin gue hanya bagian dari Gen Z yang mulai bertelur kali ya, kelahiran 80. Nah jadi gue ngerasa sekarang objektif gue adalah ketika terjun di affiliate marketing, gue mau bangun dulu yang namanya personal branding yang kuat berdasarkan minat dan skill gue. Skill gue tuh bisa jualan, kemudian juga bisa negotiate sama klien, dan gue bisa ngasih value ke teman-teman semua. Bagaimana cara memahami basic dari affiliate marketing. Yang keduanya, gue mulai berpikir untuk bangun yang namanya bisnis. Apa sih bisnis yang mau gue bangun? Yang pertama gue bakal bangun bisnis agency. Kenapa sih bisnis agency? Karena gue ngerti gimana caranya beriklan. Gue ngerti gimana caranya bangun akun. Gue ngerti caranya gimana bikin scripting. Karena gue ngambil kelas copywriting juga. Nah gitu ya. Ketika nanti saat gue bisa tunjukin social proof gue ke teman-teman gitu loh. Kalau sekarang gue nggak mungkin dong, karena gue masih ngerubah cara pandang gue yang baru beberapa hari aja setelah ikut kelasnya Victoria Wong. Gue bilang Victoria Wong cukup gila, kasih harga di 149.000, tapi isinya sableng, sadis, semua kayaknya ilmunya diturunin di situ. Gue nggak mau muji berlebihan, tapi yang jelas itu yang gue rasain. Ketika gue terakhir ambil kelas dari Victoria Wong, gue ngerti gimana caranya bermain di sosial media, gue cara bikin skripnya gimana, kemudian juga bikin orang stay gimana, dan ini lagi gue uji coba. Kalau udah berhasil, gue bakal share formulanya ke teman-teman semua. Karena kenapa? Bukan berarti affiliate bukan sebagai bisnis. Bisa jadi bisnis, tapi kalau kalian nggak tahu cara scalingnya, kalian nggak tahu cara nentuin goals-nya, itu bakalan bingung ke depannya. Nah kalau kalian memang mau serius di bidang affiliate marketing, berarti lu pikirin, dari affiliate ini lu bisa melahirkan apa? Kemudian untuk long termnya kayak gimana? Kemudian nanti developmentnya seperti apa? Kemudian goals akhirnya seperti apa? Sehingga ketika lu ambil kelas, belajar, effort, ngabisin waktu, dan ketika goals tercapai, lu bisa nikmatin hasilnya. Tapi kalau misalnya baru 6 bulan lu nggak punya goals, nggak punya objektif yang jelas, nggak tahu cara developingnya, gue yakin 3 bulan lu berhenti. Lu pasti FOMO lagi lihat yang lain. Nah, jadi
kesimpulannya apa sih dari konten ini, Kang? Satu kesimpulannya adalah kalau lu mau terjun menjadi seorang wirausaha, berarti lu harus punya objektif, keresahan. Kemudian apalagi nih yang mau gua kembangin dari minat gua. Kemudian apalagi nih yang kurang dari diri gua. Ketika lu mau menekuni satu bidang sosial media, dan dengan begitu kedepannya semoga lu bisa nemuin, bukan semoga sih, gue yakin gue bisa nemuin kok. Akan pengalaman bisnis 9 tahun main sosial media nggak berhasil 3 tahun, ternyata ada kesalahan di tahun 2020 ini yang ketahuan, itu pun hasil dari analisis orang lain. Nah, kalau kalian mau berubah ya berarti harus terima dan mau belajar, scale up diri kalian semua. So, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau misalnya mau komentar, discuss, langsung aja di bawah ya teman-teman ya. See you next video.